Ya, ini adalah code yang ada. Nanti kalau teman-teman membuka source code ini, tinggal di download terus kemudian di copy paste, atau mungkin di copy paste per ini ya, per bagian ini. Jadi di sini saya berikan ada dua jenis, ada kode dan juga teks. Di sini adalah teksnya atau keterangan untuk blok gitu ya, blok kode gitu, termasuk juga runningnya. Nanti masing-masing punya ada keterangan-keterangannya sendiri. Terus kemudian ada juga komentar gitu ya. Komentarnya saya masukkan ke dalam kode. Untuk menjalankannya nanti teman-teman bisa lakukan proses run all atau mungkin jalankan satu persatu. Semoga sih sudah pada familiar gitu ya. Ini kalau saya run all nanti otomatis dia akan menjalankan semua bagian yang ada di sana ya. Untuk bagian yang pertama ya, bagian yang pertama ini adalah load data. Tadi sudah disebutkan di video yang sebelumnya ya. Load data ini adalah pertama kali kita akan import library Panda sebagai PD gitu ya. Jadi untuk short, pengetikannya tidak terlalu panjang gitu ya. Lebih pendeknya kita singkat sebagai PD gitu ya. Terus kemudian kita load satu file CSV dengan library Panda ini. Terus dimana yang kita load adalah ini filenya. Oke, tadi file iris tadi dengan kolom-kolomnya ada di sana. Dan ini kita akan simpan ke dalam variabel iris bernama iris. Nah, kalau kita sudah simpan seperti itu, maka kita bisa print headnya, dimana kita akan tampilkan 5 baris pertama. Atau mungkin kalau kita pengen lebih ya bisa kita, kalau nggak salah, bisa kita print lebih dari itu. Ini maka akan tertampil lebih dari itu ya. Atau mungkin juga kita bisa tampilkan yang ada di bagian belakang, kita print dengan menggunakan iris tail ya. Jadi perintah ini digunakan untuk show the last ya, the last 5 rows in the dataset ya. Oke, saya running ulang biar ke simpan. Terus kemudian yang lain lagi adalah itu tadi datanya. Sekarang kita akan masuk ke visualisasi. Untuk melakukan proses visualisasi, yang pertama kita akan import matplotlib gitu ya, dengan saya singkat plt plot, dimana plotlib ini yang saya pergunakan pertama kali adalah ini scatter ya. Jadi saya membuat scatter dari apa, ada sepal length dan juga sepal width. Nanti teman-teman bisa juga diubah-ubah nih, ada misalkan petal length gitu ya, atau mungkin petal width, nanti silahkan diubah-ubah sendiri gitu. Jangan lupa juga ininya datanya ya. Oke. Di sini artinya adalah saya akan melakukan proses plotting dengan range nilai yang ada di sepal width dan juga koordinat x-nya itu adalah sepal length gitu ya. Nilainya dari 4,5 di sini sampai ke 8. Mungkin bukan 4,5 sih, dari 3 gitu ya. 3 sampai 8. Nanti nilainya akan diplot di sana, hampir mirip dengan koordinat kartesius gitu ya. Kalau kita jalankan kurang lebih seperti itu. Oke, ini kalau saya ganti bukan sepal tapi petal length. Jangan lupa yang di bawah juga diganti hubungan antara petal length dengan sepal width gitu ya. Saya pengen tahu, datanya pasti berubah. Ini kan data yang tadi berbeda gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita lakukan proses ini pertama kali dengan dengan teliti, terkadang kita bisa menemukan ada atribut-atribut yang penting dan juga atribut-atribut yang tidak penting gitu ya. Itu yang perlu teman-teman pahami pada saat melakukan proses ini. Dan ini perlu dilakukan nanti mungkin teman-teman bisa lakukan proses analisa terhadap data yang ada terlebih dahulu. Oke. Terus kemudian yang lain lagi adalah scatter plot tapi dengan color meaning. Kalau yang tadi adalah semuanya ditampilkan bentuknya kayak gini gitu ya. Tapi kita bisa bangun yang menggunakan dictionary ya. Di sini saya gunakan R itu adalah red, G green, dan juga B adalah blue seperti itu. Nah, terus kemudian yang saya gunakan adalah sepal length dan juga sepal width. Kalau pengen yang lain ya bisa kita ganti dengan petal gitu ya. Ini datanya, jangan lupa keterangannya juga diganti ya. Oke.
Oke, nah ini dia. Nah ini kan kalau kalau kita gunakan ini mungkin sudah merupakan suatu apa classifier gitu ya. Oh ternyata petal yang paling menentukan gitu ya. Itu yang apa namanya agak enak untuk kita bisa ini. Jadi perlu kita lakukan lebih jauh gitu ya. Perintahnya seperti ini. Nanti bisa kita apa namanya untuk setiap data kita plot ke dalam ini, ke dalam satu scatter plot gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah kita juga bisa bentuk ke dalam plotnya bukan apa namanya, oh ya tipenya tadi ada di atas sebenarnya. Yang scatter ini adalah subplot gitu ya, sedangkan untuk yang garis itu adalah kita bisa gunakan subplot. Oh sama-sama subplot tapi bentuknya adalah range iris shape, AX nya legend, AX set label, set title ya, ada tipenya di sini. Saya tidak begitu, oh ini scatter ya, ini saya gunakan scatter. Yang di sini adalah hanya plot saja ya. Jadi di posisi itu kita punya apa namanya, ada data hampir mirip dengan frekuensi gitu ya. Masing-masing untuk masing-masing atribut ini kita berikan warna yang berbeda ya. Seperti itu. Atau mungkin juga kita bisa plot dengan histogram. Jadi yang di sini adalah plot biasa, terus kemudian yang lain lagi adalah plot tapi bentuknya adalah histogram. Ini satu data ya, sepal length, terus kemudian kita plot secara histogram. Nanti silahkan teman-teman copy dan paste saja, atau mungkin lakukan proses modifikasi hanya di bagian atributnya, atau mungkin bisa juga load data yang lain gitu ya. Ada banyak data yang lain yang tersedia di internet, nanti bisa di load juga. Oke. Nah, histogram tadi bisa juga kita tampilkan berbarengan gitu ya. Kalau yang ini tadi adalah sepal length-nya. Sepal length ada di sini ya. Kita bisa apa namanya, hubungkan dengan plot bersamaan dengan apa namanya, sepal width dan juga petal length dan juga petal width. Perintahnya seperti apa? Perintahnya adalah kita plot, ini hampir mirip plot histogram tapi dengan apa namanya, parameter yang berbeda ya. Ada layoutnya, ada figure size-nya, ada pinnya gitu ya. Itu yang ini. Nanti untuk definisi ininya bisa masuk ke library-nya ya. Ini ada ininya, parameternya apa. Yang pin itu adalah defaultnya 10 number of histogram pin to be used ya. Pin itu kelompok-kelompok yang dipergunakan ya. Oke, terus kemudian yang lain lagi adalah scatter matrix, di mana scatter matrix ini kita bisa plot mirip seperti tadi, tapi hubungan antar datanya, hubungan antar atributnya. Kalau yang tadi kita nyoba-nyoba, sekarang kita plot langsung barengan gitu ya. Berbarengan seperti ini nanti harapannya kita bisa mengetahui ada hubungan tertentu. Contoh misalkan di sini kalau nggak salah ini yang petal length ya. Hubungan petal length terhadap petal width seperti apa. Nanti barangkali oh ini kayaknya, kadang kan kita punya insting gitu ya. Oh ini kayaknya ada satu data tertentu nih, bisa nggak diwarnai. Balik lagi ke yang perintah yang ada di atas gitu ya. Terus ini tadi yang terakhir adalah quantile plot, tapi untuk yang quantile plot ini tadi yang bagian kiki tadi, quantile plot sebenarnya datanya ini diurutkan dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar, terus kemudian nilai yang tengah-tengah ini adalah nilai mediannya gitu ya. Jadi ada ini adalah key 2-nya. Terus kemudian nilai yang ada di antara 1,5 yang seperempatnya ini adalah key 1 gitu ya. Terus kemudian yang berada di sini adalah Q3. Jadi kita bisa punya data, bisa ini ya, bisa kira-kirakan gitu ya, perkirakan oh nilai IQR, IQR-nya adalah 225 dikurang dengan katakanlah 0,2 gitu ya, jadi 2,05. Nah, itu adalah nilai dari IQR-nya seperti itu. Itu tadi adalah apa namanya, visualisasi statistiknya. Nanti kita akan coba buatkan satu materi lagi terkait dengan pemrosesan datanya gitu ya.
Mungkin itu saja dari saya kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih.